Bab 004. Gumam Sander mengambil berkas itu, membacanya sebentar sebelum akhirnya menandatanganinya. Selesai, batin Angel tersenyum puas. Ini tender besar, yang akan membawa keuntungan yang besar juga pada dua perusahaan itu, dan dalam proyek kali ini Angel memutuskan untuk tidak menerima investor dari luar, yang artinya kerjasama ini hanya melibatkan perusahaan Thomson Group dan Cloud Group. Ini adalah pertama kalinya Angel bekerja sama dengan perusahaan asing. Yang namanya sudah dikenal ke seluruh penjuru dunia, siapa yang tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan Cloud Group, perusahaan terbesar di Eropa yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun, dan saat ini perusahaan Cloud Group dipimpin oleh Sander Cloud, satu-satunya pewaris keluarga Kohl. Pewaris. Anak tunggal kaya raya type author banget hihihi. Karena meeting hari ini sudah selesai, saya pamit undur diri Tuan, ucap Angel bangkit dari kursinya. Sekali lagi selamat atas kerjasama kita, ucap Angel lugas. Mari, pamit Angel. Tunggu. Ucap Sander menghentikan Angel yang hendak melangkah keluar. Lia, Anda memanggil saya? Tanya Angel menunjuk dirinya sendiri. Sander menganggukkan kepalanya, dengan ekspresi wajahnya yang masih tidak berubah, datar. Lia, ada yang ingin Anda bicarakan lagi? Tanya Angel melihat Sander. Lia, silahkan Tuan, saya akan menjawab pertanyaan Anda, jawab Angel kembali duduk. Angel pikir Sander ingin membicarakan perihal kerjasamanya. Silahkan Taun, ucap Angel karena merasa Sander tidak kunjung berbicara. Sander masih diam, entah apa yang pria dingin itu inginkan. 81. Tuan, panggil Angel mencoba sabar. Jawab Sander bergumam lirih. Kesabaran Angel benar-benar diuji dengan sifat klien barunya ini, kalau saja ini bukan karena berada di situasi membahas pekerjaan, mungkin sudah Angel remukan tulang-tulang Sander. Sangat menyebalkan, batin Angel kesal. Tuan, sebenarnya apa yang ingin Anda bicarakan? Kalau ini soal kerjasama kita tadi, silahkan Anda katakan apa yang ingin Anda tanyakan pada saya, ucap Angel mencoba untuk tetap profesional. Bukan, jawab Sander. Maksud Anda? Tanya Angel memicingkan matanya. Lalu apa yang ingin Anda tanyakan? Tanya Angel sabar. Tidak ada, saya hanya ingin mengajak Anda makan siang bersama. Ini juga sudah masuk waktunya jam makan siang, jawab Sander tanpa beban. Apa? Makan siang bareng? Tanya Angel tidak percaya. Jawab Sander menganggukkan kepalanya santai. Melihat respon pria di depannya itu, memang membuat Angel sudah tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Jadi hanya ini yang ingin pria menyebalkan ini katakan, sampai-sampai harus membuat dirinya mengurungkan niatnya untuk pulang. Sialan. Batin Angel mengumpat kesal. Sementara Jeffrey sudah seperti orang bodoh, melihat sifat tuan arogannya itu. Ingin mengajak makan malam, kenapa harus seberbelit-belit itu, pikir Jeffrey menggelengkan kepalanya. 2. Sementara Tiara menatap ngeri ke arah Sander. Apa seperti ini cara seorang Sander Cloud saat mengajak seorang wanita untuk makan bersama, pikir Tiara tidak habis pikir. Ini tidak benar, sepertinya aku memang harus cepat-cepat melapor pada Tuan Besar, batin Jeffrey menatap ngeri pada tuannya. Jeffrey merasa ada yang tidak beres dengan tuan arogannya itu, pertama dari mulai cara tuannya menatap Angel, lalu tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba tuannya mengajak Angel makan siang bersama. Yang mana hal ini belum pernah terjadi selama Jeffrey hidup. Sepertinya Tuan tidak cocok tinggal di negara Ki, lihat saja baru beberapa hari di negara Ki, Tuan Sander sudah. 82. Kerasukan makhluk halus, batin Jeffrey merinding. Maaf Tuan, saya sudah ada janji, ucap Angel menekan kekesalannya. Saya tidak menerima penolakan Mrs. Angelina Putri Thompson, jawab Sander tanpa mau dibantah. Saya tidak peduli,
ucap Angel bangkit dari duduknya. Duduk, ucap Sander penuh perintah. Angel sudah kepalang kesal dengan sifat Sander, tidak peduli dengan perkataan Xavier. Andai saja tadi langsung berterus terang, mungkin Angel tidak akan menolak. Tiara, ayo pergi, ucap Angel berjalan ke arah pintu. 83. Menyebalkan. Baik Nyonya, jawab Tiara buru-buru bangkit dan mengikuti sang Nyonya. Angel berjalan keluar dari ruang pertemuan itu, bukannya Angel bermaksud menolak ajakan makan siang bersama dengan klien kerjanya itu. Tapi mau gimana, Angel sudah terlanjur kesal dengan sifat Sander yang sangat menyebalkan menurutnya. Melihat kepergian Angel, Sander hanya diam, tanpa berniat mencegah apalagi memaksa. Entah apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran pria dingin itu. Katanya tidak menerima penolakan, tapi kenapa ini malah hanya dia membiarkan Angel pergi begitu saja. Tuan, panggil Jeffrey. Jawab Sander bergumam lirih. Anda baik-baik saja? Tanya Jeffrey hati-hati. Apa maksudmu? Kamu pikir aku gila? Ucap Sander melirik Jeffrey. Dengan polosnya, Jeffrey justru menganggukkan kepalanya. Lia, kurang ajar. Apa kamu bilang? Ucap Sander kesal. Ucap Jeffrey gelagapan. Bukan begitu maksud saya Tuan, ucap Jeffrey cepat. Tapi saya penasaran dengan Anda hari ini, saya merasa Anda sangat aneh, lanjut Jeffrey melihat Sander dengan serius. Singkirkan pikiran bodohmu itu, jawab Sander yang sudah sangat hafal dengan sifat Jeffrey. Tapi Tuan, saya khawatir dengan Anda, karena ini baru pertama kalinya saya melihat Anda seperti tadi, ucap Jeffrey. Memangnya aku kenapa? Tanya Sander memutar bola matanya malas. Tidak tahu, pokoknya tadi Anda sangat aneh, jawab Jeffrey menggelengkan kepalanya. Dan sejak kapan Anda mau makan bersama dengan seorang wanita, bukannya Anda alergi dengan seorang wanita? Tanya Jeffrey memicingkan matanya. Sander diam tidak menjawab pertanyaan Jeffrey, karena Sander tidak tahu kenapa tadi dirinya bersikap seperti itu pada Angel. Perempuan yang membuat Sander penasaran dari pertama kali Sander melihatnya di lampu merah waktu itu. 84. Kenapa denganku? Apa segitu penasarannya dengan dia? Tapi untuk apa? Batin Sander bertanya-tanya dalam hatinya. Sander juga tidak tahu, kenapa dirinya bisa bersikap seperti itu, tapi Sander tadi merasa ingin selalu melihat Angel. Makanya tadi Sander menahan Angel untuk pulang, dan berakhir membuat Angel kesal. Lucu batin Sander mengingat wajah kesal Angel tadi. Sudah jelas ini, Tuan Sander ketempelan makhluk halus, batin Jeffrey melihat Sander yang sedang tersenyum seperti orang gila. Tuan, panggil Jeffrey takut. Apa? Jawab Sander mengangkat sebelah alisnya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dari Anda, jawab Jeffrey takut. Seperti bukan Anda, atau mungkin Anda sedang ketempelan makhluk halus. Lanjut Jeffrey lirih. 2. Jeffrey. Kau semakin berani, ucap Sander ingin. Bukan seperti itu maksud saya Tuan, jawab Jeffrey gelagapan. Cih. Sander berdecih sinis, dan beranjak pergi keluar meninggalkan Jeffrey. Sander tidak ingin membuat dirinya menjadi gila, karena harus meladeni omongan Jeffrey yang sering kali ngelantur. Tuan mau kemana? Tunggu saya. Panggil Jeffrey menyusul Sander. Sander tidak menjawab pertanyaan asisten pribadinya itu, yang menurutnya tidak penting. Andai saja kinerja Jeffrey tidak bagus, sudah sedari lama Sander lempar asisten pribadinya yang sangat cerewet ia ke kandang buaya peliharaannya. Jeffrey walaupun sifatnya seperti itu, tapi dia sangat bisa diandalkan, minusnya Jeffrey suka merutuki bosnya di dalam hatinya. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Jeffrey lagi karena belum mendapatkan jawaban. Melemparkanmu ke dalam jurang, jawab Sander dingin. Apa? Apa salah saya Tuan? Kenapa Anda kejam sekali, ucap Jeffrey merengek.
Apa Anda lupa bahwa saya sangat berjasa untuk kehidupan Anda ke depannya, dan saya yang selalu berbelanja kaos kaki lucu dan menggemaskan itu, lanjut Jeffrey mengeluarkan jurus andalannya. Sander akan selalu kalah kalau Jeffrey sudah mengeluarkan kartu kuningnya. Kalau saya mati, saya tidak bisa membayangkan Anda tidak bisa memakai kaos kaki lucu itu, ucap Jeffrey diam-diam tersenyum licik. Hahaha, untung kau memegang kartu asnya, batin Jeffrey tertawa. 85. Kasihan sekali nanti tidak bisa ganti kaos kaki setiap hari, ucap Jeffrey menundukkan kepalanya. Kau terlalu berisik Jeffrey, jawab Sander kesal. Tapi, diam. Sebelum aku benar-benar akan melemparmu, potong Sander dengan lirikan mata tajamnya. Jeffrey seketika langsung diam, menutup rapat mulutnya, tapi tidak dengan dalam hatinya yang sedang menggerutu. Dasar jelek, jomblo karatan, batin Jeffrey merutuki Sander. Aku tidak bisa membayangkan, kalau seandainya nanti Tuan mendapatkan jodoh, bagaimana respon istrinya saat melihat koleksi kaos kaki pink milik Tuan, Sander, batin Jeffrey. Ah, tapi tidak mungkin Tuan mempunyai jodoh, lagian siapa yang akan mau dengan sifat menyebalkannya itu, bisanya ngancem-ngancem terus, giliran aku ancam balik nanti marah, batin Jeffrey mengerucutkan bibirnya. Kau sangat berani anak muda. Dasar bos arogan menyebalkan, lanjut Jeffrey terus menggerutu sepanjang jalan. Sander bukannya tidak menyadari bahwa saat ini asisten pribadinya itu sedang merutuki dirinya di dalam hatinya. Dasar kekanak-kanakan, batin Sander melirik Jeffrey yang sedang cemberut. Berhenti memasang wajah bodoh seperti itu, sebelum aku kunting bibir jelekmu itu, ucap Sander melirik Jeffrey sinis. Dasar kejam, batin Jeffrey membuang muka. Di posisi Angel dan Tiara saat ini mereka baru saja sampai di lantai bawah, karena memang ruang meeting tadi ada di lantai 3, jadi lumayan membutuhkan waktu untuk sampai ke lantai bawah, apalagi mereka turun menggunakan tangga, karena lift di restoran rusak dan masih tahap berbaikan. Nyonya, apa tidak apa-apa Anda menolak ajakan Tuan Sander? Tanya Tiara khawatir. Jawab Angel bergumam lirih, sambil terus berjalan keluar restoran. Siapa yang tidak mendengar seperti apa sepak terjang seorang Sander Cloud, pria matang yang masih melajang di umurnya yang sudah masuk kepala 3 itu. Sander terkenal dengan julukan Lucifer, sifatnya yang kejam dan dingin, membuat semua orang merasa takut dan juga segan. Bagaimana kalau Tuan Sander marah Nyonya? Tanya Tiara lagi. Apa peduliku Tiara, sudahlah jangan kamu bahas pria menyebalkan itu, jawab Angel malas. 86. Sama sekali Angel tidak takut dengan Sander, mau marah ataupun apa, Angel tidak peduli. Tapi Nyonya. Tiara, udah kamu diam, ucap Angel memotong ucapan Tiara. Maaf Nyonya, ucap Tiara menundukkan kepalanya. Mereka berdua keluar dari restoran Kiki, menuju mobilnya mereka yang ada di parkiran. Tiara, hari ini aku yang bawa mobilnya, ucap Angel. Baik Nyonya, jawab Tiara tanpa membantah. Belum sempat Angel masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba suara seseorang sedang memanggilnya. Angel, tunggu. 87. Pertengkaran. Angel, tunggu. Melihat siapa orang yang memanggilnya, Angel menghela nafasnya kasar, entah apa lagi yang ingin pria itu inginkan. Angel, kita perlu bicara, ucap Ardan memegang pergelangan tangan Angel. Ya. Seseorang yang memanggil Angel itu adalah Ardan Malik, mantan Angel. Melihat tangannya dipegang oleh Ardan, raut wajah Angel langsung berubah. Ada apa Tuan Ardan? Kita sudah tidak punya urusan lagi, jawab Angel dingin. Dan lepaskan tangan saya, lanjut Angel menyentak tangannya. Kenapa kamu melakukan ini Angel? Apa kamu sengaja ingin membuat perusahaanku bangkrut? Ucap Ardan. Mantap, Angel tajam. Angel hanya diam, tidak langsung menjawab perkataan Ardan, bukan karena takut,
tapi Angel tidak mengerti apa maksud perkataan dari mantan suaminya itu. Kamu benar-benar keterlaluan Angel, tidak kusangka kamu mencampur adukan masalah pribadi kita ke dalam pekerjaan, lanjut Ardan geram. Ardan tadi pagi-pagi sekali dikabari bahwa keadaan perusahaannya sedang kacau, harga sahamnya turun drastis dan semua investor menarik investasi mereka, tanpa terkecuali, dan hal itu membuat Ardan merasa kalang kabut. Ardan tidak tahu kenapa para investor itu mencabut investasi mereka secara tiba-tiba, dengan tanpa alasan yang jelas, dan di saat pikiran Ardan kalut, tiba-tiba pikiran Ardan tertuju pada mantan istrinya, yang juga merupakan salah satu investor di perusahaannya. Awalnya Ardan pikir, Angel masih menjadi investor di perusahaannya, tapi siapa sangka ternyata Angel juga menarik investasinya dan hal itu membuat Ardan paham, bahwa kekacauan yang terjadi di perusahaannya itu ulah dari mantan istrinya itu, karena hanya perempuan itu yang bisa melakukan ini semua dalam kurun waktu 24 jam. Bukan Angel BTW, tapi My Sugar Daddy, Tuan Thompson. Segera selesaikan kekacauan yang kamu ciptakan, ucap Ardan geram. Apa maksud pria brengsek ini? Batin Angel masih mencoba memahami perkataan mantan suaminya. Angel memang belum tahu, apa yang sudah dedinya lakukan pada perusahaan Ardan, karena memang Tuan Thompson belum memberitahu Angel. Jawab Angel, jangan hanya diam. Apa kamu mendadak bisu? Bentak Ardan geram karena tidak mendapatkan respon apa-apa dari Angel. Turunkan nada bicara Anda, Tuan. Ucap Tiara menatap Ardan tidak terima. 88. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu, Tiara, jawab Ardan melirik Tiara tajam. Kau. Tiara diam. Ucap Angel menghentikan asisten pribadinya itu. Mendapatkan perintah larangan dari nyonyanya, dengan terpaksa Tiara menutup rapat mulutnya, rasanya ingin sekali Tiara memukul wajah mantan suami nyonya itu yang sudah berani membentak Angel di tempat umum. Aku tahu kamu marah sama aku, tapi tidak seharusnya kamu melakukan ini Angel, kamu benar-benar wanita tidak punya hati, ucap Ardan mengepalkan tangannya kuat. Tidak seharusnya kamu membawa urusan pribadi kita ke dalam pekerjaan, aku tidak mau tahu, kamu harus tanggung jawab atas kekacauan ini, kamu harus mengembalikan para investor yang sudah mencabut investasi mereka di perusahaanku. Lanjut Ardan tanpa tahu malu. Mendengar perkataan Ardan, akhirnya Angel mengerti kemana arah pembicaraan mantan suaminya ini. Jadi Dedi sudah bergerak lebih dulu, batin Angel tersenyum miring. Dedi kau terbaik, batin Angel tersenyum puas. Rencananya Angel memang akan mencabut investasi yang dirinya berikan pada perusahaan Malik Group, tapi siapa sangka Dedi tampannya itu lebih dulu bergerak, bahkan tidak tanggung-tanggung, langsung membuat perusahaan Malik Group kehilangan semua investornya. Kau memerintah saya, Tuan Ardan yang terhormat. Mamangnya Anda siapa? Jawab Angel tersenyum miring. Angel, jangan main-main denganku, kalau tidak, ucap Ardan menatap tajam ke arah Angel dengan nada mengancam. Kalau tidak apa? Kamu pikir saya takut? Mimpi Ci, jawab Angel berdecih sinis. Mau perusahaan Anda bangkrut itu bukan urusan saya, jadi minggir, aku tidak punya banyak waktu untuk hal yang tidak penting seperti ini, lanjut Angel memutar bola matanya malas. Melihat Angel yang hendak masuk ke dalam mobilnya, tentu saja Ardan tidak tinggal diam. Ardan kembali mencekal pergelangan tangan Angel, memegangnya dengan erat. Lepas, ucap Angel dingin. Urusan kita belum selesai, jawab Ardan semakin mengeratkan cengkraman tangannya. Lepas. Bentak Angel sudah mulai kehilangan kesabarannya. Tidak akan. Kamu harus tanggung jawab dulu kekacauan yang sudah kamu buat, jawab Ardan kekeh. Brengsek. Umpat Angel geranem. BHUK. Akhah. 89. Angel menendang perut Ardan, membuat cengkraman tangan Ardan terlepas. Dengar ini Tuan Ardan yang terhormat.
Saya tidak punya urusan lagi dengan Anda, dan untuk masalah perusahaan Anda itu juga bukan urusan saya. Ucap Angel tegas. Tapi gara-gara kamu mencabut investasi kamu di perusahaanku, sekarang ini banyak investor yang ikut mencabut investasinya, aku yakin kamu yang sudah menghasut mereka semua. Jawab Ardan mengepalkan tangannya kuat. Ada bukti bahwa saya yang menyuruh para investor itu, untuk mencabut investasi mereka di perusahaan Anda Tuan Ardan Malik, ucap Angel melipat kedua tangannya santai. Jangan menuduh tanpa bukti, karena itu termasuk pencemaran nama baik, lanjut Angel dingin. Tidak usah berkilah, kamu sengaja ingin membuat perusahaanku bangkrutkan. Siapa lagi yang bisa melakukan ini dalam waktu kurang lebih dari 24 jam Angel, kecuali kamu, ucap Ardan menunjuk-nunjuk Angel. Krak. Heh. Lancang, desis Angel mematahkan tangan Ardan. Angel paling tidak suka ditunjuk-tunjukkan, dan pria brengsek di depannya ini, dengan kurang ajarnya menunjuk-nunjuk dirinya. Sekali lagi saya bilang, saya tidak tahu menahu masalah yang terjadi di perusahaan Anda, jadi stop berbicara omong kosong. Ucap Angel dingin. Memang Angel tidak tahu, tapi Angel bisa menebak siapa orang yang ada di balik ini semuanya. Siapa lagi kalau bukan cinta pertamanya, Dedi tercintanya. Minggir saya mau pergi, ucap Angel dingin. Aku tahu kamu pasti masih marah kan karena masalah yang kemarin, bukankah sudah aku bilang kamu dan Lucy bisa hidup berdampingan, tapi kamu sendiri yang tidak mau, ucap Ardan tersenyum miring. Lagian apa salahnya menerima Lucy? Lagian Lucy adalah perempuan yang baik. Kamu saja yang egois, padahal Lucy sudah bilang bahwa dia akan mengizinkan kamu untuk menjadi ibu dari anaknya, lanjut Ardan. Harusnya kamu bersyukur, karena akan ada seorang anak yang akan memanggilmu dengan sebutan ibu, ucap Ardan tanpa rasa bersalah. Semua orang juga tahu bahwa kamu itu tidak bisa punya 1. 90. Mulut beracun Angel. Plak. Plak. Tutup mulutmu brengsek. Berentak Angel menamparkan kedua pipi Ardan. Angel, beraninya kamu, ucap Arvan geram. Lia, kenapa? Kamu pikir saya takut? Hah? Bentak Angel dengan dada naik turun. Kali ini perkataan Ardan benar-benar keterlaluan. Angel ngerti banget apa maksud dari perkataan Ardan tadi. Dengar ini Ardan, apa kamu pikir aku akan sudi satu atap dengan kamu dan gundikmu itu? Hah? Jangankan satu atap, menghirup udara yang sama dengan kamu dan gundikmu itu saja saya tidak sudi, ucap Angel tegas. Manusia sampah seperti kamu tidak layak ada di sekitar saya, karena saya tidak membutuhkan manusia brengsek seperti kamu, lanjut Angel penuh kemarahan. Banyak orang yang melihat pertengkaran mereka berdua, siapa yang tidak kenal dengan Angel dan Ardan Malik. Dan jangan sekali-kali kamu membandingkan saya dengan gundikmu itu, saya tidak sudi. Ucap Angel dingin. Perempuan murahan seperti gundikmu itu tidak layak berdiri di samping saya, karena kita berdua berbeda, dia jauh berada di bawah saya, lanjut Angel penuh hinaan. Sudah cukup Angel diam, dan membiarkan mantan suaminya itu berbicara sesuka hatinya, tapi mendengar dirinya dibanding-bandingkan dengan gundik mantan suaminya itu, tentu saja Angel tidak terima, karena harga dirinya tidak serendah gundik Ardan yang mungkin saja tidak punya harga diri. Cih, sampah. Umpat Angel berdecih sinis. Katakan saja Angel jahat ataupun keterlaluan karena terlalu menyombongkan dirinya, tapi Angel benar-benar tidak sudi dibanding-bandingkan dengan wanita murahan selingkuhan mantan suaminya itu. Angel, kamu keterlaluan. Bentak Ardan tidak terima dengan perkataan Angel. Apa yang keterlaluan? Memang kenyataannya seperti itu, gundik murahanmu itu mamang tidak pantas ada di sekitarku, karena aku alergi barang murah, jawab Angel tersenyum mengejek. Sekali lagi saya katakan, saya alergi barang murah. Lanjut Angel penuh penekanan.
Jadi stop berbicara omong kosong yang membuat saya ingin mual, ucap Angel memutar bola matanya malas. Kamu akan menyesal karena sudah berbicara seperti itu Angel, ucap Ardan mengepalkan tangannya kuat. Aku akan pastikan kamu akan mengemis-ngemis untuk kembali sama aku, lanjut Ardan tersenyum miring. D. Terlalu percaya diri. Menyesal? Tanya Angel tertawa mengejek. 91. Ardan, ternyata kamu masih sama ya, bodoh dan terlalu percaya diri, ucap Angel tersenyum miring. Kamu pikir kamu itu siapa, sehingga saya harus menyesal karena sudah membuang pria seperti kamu. Kamu tidak sepenting itu Ardan sayang, ucap Angel memandang Ardan dengan pandangan menilai. Apa yang kamu banggakan Ardan? Lanjut Angel melihat Ardan dari atas ke bawah. Bahkan aku bisa mendapatkan pria yang jauh lebih segalanya dari kamu, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pria brengsek dan pecundang. Lanjut Angel tersenyum pongah. Ardan mengepalkan tangannya kuat, sampai kuku-kukunya memutih, perkataan Angel benar-benar menginjak-injak harga dirinya. Tidak perlu diragukan lagi, nyonyaku ini memang sangat keren, batin Tiara tersenyum puas. Ah sudahlah, berbicara dengan orang sepertimu hanya akan membuang-buang waktu, ucap Angel. Saya sarankan, mulai sekarang berhenti berhalusinasi, bahwa saya akan datang dan meminta kembali sama kamu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Lanjut Ardan tegas. 1. Daripada kamu di sini seperti orang bodoh, yang hanya berbicara omong kosong, lebih baik sekarang kamu pergi sebelum perusahaanmu benar-benar gulung tikar, kan gak lucu kalau tiba-tiba seorang Ardan Malik ditinggal oleh selingkuhannya karena jatuh miskin. UPPS ucap Angel menutup mulutnya. Sialan. Umpat Ardan geram. Kenapa? Takut ya? Kasihan, ucap Angel tersenyum mengejek. Tiara benar-benar puas melihat aksi nyonyanya, Tiara yakin saat ini mantan suami nyonyanya itu pasti sangat malu. Memang mulut seorang Angelina Putri Thompson itu tidak perlu diragukan lagi, tajam dan beracun, setiap ucapan yang keluar dari mulut sukses membuat lawan bicaranya mati kutu. The real Angelina Putri Thompson, wanita pemberani yang tidak pernah takut dengan apapun dan siapapun. Seseorang yang berpendidikan tidak akan bersifat munafik hanya untuk menarik perhatian orang lain, Angel lebih suka berbicara apa adanya dengan secara garamblang, tanpa takut dihakimi orang karena perkataannya yang mungkin menurut sebagian orang terdengar keterlaluan. Santai aja kali mukanya, oh atau jangan-jangan takut ditinggal sama selingkuhannya yang katanya perempuan terbaik itu ya, ucap Angel tersenyum puas melihat wajah marah Ardan. 1. Sudah jangan tanyakan wajah Ardan saat ini, pria brengsek itu wajahnya sudah memerah padam. Ardan benar-benar merasa terhina dengan perkataan Angel, apalagi dapat Ardan lihat di sekelilingnya banyak orang yang melihat dan mendengarnya. Jangan bilang Tuan Ardan ketahuan selingkuh dari Nyonya Angel, dan mereka sekarang berpisah, batin semua orang yang melihat pertengkaran Angel dan Ardan. Jadi sekarang status Mrs. Angel sudah tidak bersuami, batin Jeffrey. 92. Apa ini yang dinamakan jodoh tidak akan kemana, batin Jeffrey tersenyum senang. Sementara Sander yang ada di samping Jeffrey, sedari tadi menatap Angel dan Ardan dengan pandangan yang sulit diartikan, wajahnya tampak datar tanpa ekspresi. Tidak kusangka dunia seserempit ini, batin Sander tersenyum miring. Sander menatap mereka berdua dengan dingin, lebih tepatnya menatap ke arah Ardan, entah apa yang ada di pikiran Sander, tapi dari sorot matanya, terlihat jelas ada sebuah kemarahan yang sangat besar di sana. Tuan bukankah itu? Bisik Jeffrey. Jawab Sander bergumam lirih. Bukankah ini akan lebih menarik Jeffrey, ucap Sander tersenyum miring. Glek. Jeffrey menelan ludahnya kasar, melihat senyuman dari tuan arogannya itu, sudah membuat dirinya merinding, entah apa kali ini rencana tuannya itu. Tuan apa yang akan Anda lakukan?
Apa Anda akan melibatkan Mrs. Angel ke dalam masalah Anda? Tanya Jeffrey memberanikan diri. Apa menurutmu perempuan itu bisa dikendalikan begitu saja Jeffrey? Jawab Sander datar. Benar juga, batin Jeffrey menganggukkan kepalanya. Perempuan itu terlalu pintar, dan aku tidak berniat melibatkan dia dalam masalahku. Ucap Sander melihat ke arah Angel. Anda benar Tuan, tapi kalau seandainya Mrs. Angel bersedia membantu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Jeffrey melirik Sander. Lihat saja nanti, jawab Sander tersenyum miring. Sander dan Jeffrey tadi tidak sengaja mendengar suara gaduh di parkiran, dan tidak sengaja mata tajam Sander menangkap sosok perempuan yang baru-baru ini dirinya temui. Siapa lagi kalau bukan Angelina Putri Thompson? 93. Cemburu. Dan di antara banyaknya orang yang melihat pertengkaran Angel dan Ardan, di sana ada salah satu wartawan yang sedari tadi mengabadikan momen pertengkaran Ardan dan Angel. Ini akan menjadi berita besar di minggu ini, batin salah satu pengunjung yang ternyata seorang wartawan. Setelah ini bisa dipastikan berita perselingkuhan Ardan Malik akan mencuat di depan publik, dan itu akan menjadi mimpi buruk untuk Ardan dan keluarganya. Saya masih heran, kenapa Anda memilih berselingkuh dengan Jal murah itu? Aku lupa kalau perempuan mahal mana mau jadi selingkuhan, ucap Angel tersenyum mengejek. Angel, tutup mulut kamu. Bentak Ardan mengangkat tangannya. Hap. Belum sempat Ardan menamparkan pipi Angel, tiba-tiba ada sebuah tangan besar yang memegang tangannya. Pengecut. Ucap orang yang memegang tangan Ardan. Kenapa pria menyebalkan ini ada di sini, batin Angel. Jangan ikut campur, ini bukan urus. Dek. Ardan tertegun saat melihat siapa orang yang memegang tangannya. Dia. Bagaimana dia bisa ada di sini? Batin Ardan dengan jantung berdegup kencang. Kamu. Kita bertemu lagi Ardan Malik, ucap Sander tersenyum miring. Dek. Ya. Orang yang menghentikan Ardan saat ingin menamparkan Angel tadi itu adalah Sander. Mau apa kamu di sini? Tanya Ardan terlihat gelisah. Bisa dilihat dari respon Ardan saat melihat kedatangan Sander, Ardan terlihat takut dan juga gelisah. Yang pasti bukan urusan kamu, jawab Sander tersenyum miring. Tidak kusangka seorang Ardan Malik berani mengangkat tangannya pada seorang perempuan, lanjut Sander. Pengecut, ucap Sander tersenyum sinis. Ini bukan urusanmu, lepaskan tanganku. Sentak Ardan menarik tangannya. Percayalah, sedari tadi jantung Ardan berdegup kencang. Ardan tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Sander setelah 20 tahun lebih tidak bertemu, pasca kejadian waktu itu. 2:94. Awalnya ini memang bukan urusan saya, tapi karena kamu sudah berani mengangkat tanganmu pada milik saya, jadi jelas ini menjadi urusan saya, jawab Sander melirik Angel. Apa maksudmu? Tanya Ardan mengepalkan tangannya kuat. Jangan bilang mantan istrinya itu memiliki hubungan dengan pria di depannya ini, pikir Ardan mengepalkan tangannya kuat. Kamu tidak apa-apa, Hani? Tanya Sander tanpa menjawab pertanyaan Ardan. Angel yang ditanya seperti itu, hanya diam, dengan raut wajah datarnya. Dasar pria menyebalkan, batin Angel kesal. Kalian saling kenal? Tanya Ardan melihat Sander dan Angel. Apa Anda tidak tahu Tuan Muda Malik, bahwa saya adalah masa lalu dari mantan istri Anda ini, masa lalu yang akan menjadi masa depannya, jawab Sander penuh dusta. Liakan Hani. Lanjut Sander tersenyum miring. Dasar gila, batin Angel kesal. Bohong. Kamu pikir aku percaya? Mana mungkin Angel kenal dengan pria sepertimu, ucap Ardan tidak percaya. Butuh bukti. Tanya Sander tersenyum miring. Kap. Sekarang sudah percaya? Tanya Sander mencium punggung tangan Angel. Kau. Ucap Angel melototkan matanya. Tidak usah malu Hani,
Nanti kita lanjutkan lagi. Aku sudah menyiapkan makan malam romantis, ucap Sander mengeringkan sebelah matanya. D. Jeffrey yang melihat tingkah tuannya, merasa merinding sebadan-sebadan. Seumur hidup baru kali ini Jeffrey melihat tuannya bertingkah menggelikan seperti itu. 1. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya Anda rencanakan Tuan, tapi ini seperti bukan Anda, batin Jeffrey menggeleng-gelengkan kepalanya. Kurang ajar. Beraninya kamu mencium istriku Xander. Bentak Ardan merasa cemburu, dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Mantan istri lebih tepatnya, ucap Sander tersenyum mengejek. Wajah Ardan memerah padam dengan tangan terkepal kuat. Angel katakan kalau semua ini tidak benar, ucap Ardan dengan dada naik turun. 95. Benar, jawab Angel santai. Sander menarik garis senyum tipisnya, saat mendengar jawaban dari Angel. Kau dengarkan, apa perlu aku menciumnya lagi, supaya kamu sadar bahwa sekarang ini Angel adalah milikku, ucap Sander tersenyum puas. Sialan kamu Sander, teriak Ardan marah. Ardan melayangkan kepalan tangannya ke wajah Sander. BHUK, Angel milikku, bentak Ardan dengan wajah memerah padam. Dasar pria tidak tahu malu. BHUK, BHUK, BHUK. Sander membalas pukulan dari Ardan, berkali-kali lipat dari pukulan Ardan, memukul dan menendang tubuh Ardan tanpa ampun. Pria bajingan sepertimu tidak pantas untuk Angel, kau sama saja seperti bajingan itu, sama-sama brengsek, ucap Sander dingin. Angel hanya diam, melihat dua pria di depannya, yang sedang berkelahi. Tidak ada niatan Angel untuk menghentikan mereka berdua, Angel justru merasa ada yang janggal dari obrolan mereka berdua. Mereka saling kenal, batin Angel melihat Ardan dan Sander. Angel bukan orang bodoh, yang tidak bisa melihat gestur tubuh mereka, apalagi Angel mendengar Ardan menyebut nama Sander, yang artinya ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Dan apa maksud dari omongan Sander tadi, batin Angel. Angel cukup penasaran dengan apa yang Sander katakan tadi pada Ardan, cukup ambigu dan penuh teka-teki. BHUK, uhuk, uhuk, uhuk. Ardan terbatuk-batuk sambil memegang dadanya, yang terasa sangat sesak, karena baru saja mendapatkan tendangan yang sangat keras dari Ardan. 96. Jelas Ardan bukan tandingan seorang Sander Cloud, Ardan hanya pria pecundang yang hanya memiliki sedikit ilmu bela diri. Berbeda dengan Sander, pria itu tidak sesederhana kelihatannya. Buah memang tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, ucap Sander tersenyum miring. Kau benar-benar menuruni sifat di bajingan itu Ardan Malik, lanjut Sander dengan sorot mata tajamnya. Kau, bentak Ardan dengan nafas memburu. Wajah Ardan memerah padam, saat mendengar perkataan Sander, Ardan paham kemana arah pembicaraan Sander ini. Bagaimana kabar Kedianan Malik? Saya dengar ada gundik baru di sana, ucap Sander tersenyum mengejek. Sialan. Tutup mulutmu brengsek. Entak Ardan melayangkan pukulannya ke wajah Sander. BHUK. BRAKKKKK. AAAKK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 K justru kamu mendapatkan tinjuan dan juga tendangan dari Sander. Cih. Aura di sekitar sana tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Sander menatap Ardan dengan tatapan membunuh yang begitu kental di matanya. Berani sekali pria bajingan ini ingin menyentuh wajahnya. Apa dia pikir dirinya akan tinggal diam? Ini bahaya, batin Jeffrey gelisah. Jeffrey merasakan aura yang berbeda dari tuannya, dan ini bukan pertanda baik. Apa yang harus aku lakukan? Tuan tidak boleh melakukan ini di sini, karena ini bukan wilayah kekuasaan Tuan, batin Jeffrey panik. 97. Kemarahan Xander. Sander kalau sudah marah, maka pria itu tidak akan berhenti sebelum lawannya tumbang. BHUK, BHUK, BHUK,
Brak. KRAKK. AAAKKKKKKKK hahaha. Sander memukuli Ardan seperti orang kesetanan, membuat semua orang yang melihat perkelahian mereka merasa merinding dan takut. Nyonya Tuan Sander sangat menyeramkan, bisik Tiara pada Angel. Jawab Angel bergumam lirih. Angel melihat perkelahian di depannya, dengan pandangan yang sulit diartikan. Angel bukannya tidak menyadari bahwa aura yang dikeluarkan Sander sangat kuat, dan bisa Angel lihat, bahwa Ardan bukan tandingan Sander. Tidak bisa bohong kalau Angel cukup kagum dengan ilmu bela diri yang dimiliki oleh Sander, dari gerakannya saja sudah sangat jelas, bahwa Sander memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. BHUK. Akhah. Brengsek. BHUK. 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 Mereka berdua saling pukul satu sama lain, jelas Ardan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Sander, keadaan Ardan sudah sangat parah, kepalanya bocor akibat pukulan dari Sander tadi, sementara keadaan Sander masih mulus, belum ada luka sedikit pun, hanya sedikit lebam di ujung bibirnya. BHUKK. BRAKKKKKKK. Akhah. 98. Lagi-lagi Ardan terkena tendangan dari Sander, membuat tubuhnya ambruk ke atas tanah. Anak gundik sepertimu tidak pantas menyentuh tubuhku, bisik Sander mencengkram kerah ke meja Ardan. Oh. Dan kamu juga tidak pantas untuk Angel. Lanjut Sander dingin. Aku peringatkan, berhenti mengganggu Angel, karena dia milikku. Bisik Sander semakin memperkuat cengkramannya. Ardan mengepalkan tangannya kuat, tapi untuk sekedar menjawab perkataan Sander, Ardan merasa sudah tidak kuat lagi, seluruh tubuhnya terasa remuk, apalagi luka pukulan dari Tuan Thompson tadi malam masih sakit, dan sekarang ditambah pukulan dari Sander. Katakan pada si brengsek itu untuk segera bersiap-siap, karena permainan akan segera dimulai, bisik Sander mendorong tubuh Ardan. BHUK. Uhuk. 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 Ardan terbatuk-batuk, mengeluarkan darah segar dari dalam mulutnya, perkataan Sander barusan seperti bom yang siap meledak, tapi Ardan tidak akan membiarkan Sander merebut Angel dari dirinya. Dasar tidak sadar diri, kau yang sudah menyiapkannya Angel heh. Sampai kapanpun, Angel akan menjadi milikku. Batin Ardan mengeratkan giginya. Dan kamu Sander akan kembali kalah, seperti 20 tahun yang lalu, batin Ardan tersenyum licik. Ardan merasa sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan, pandangan mata mulai rabun, hingga akhirnya Ardan pingsan tidak sadarkan diri. Sander menatap Ardan dingin, tidak ada rasa iba sedikit pun saat melihat Ardan tergeletak seperti itu, yang ada justru sorot mata penuh kebencian yang begitu besar di dalam kedua bola matanya. Ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu dan orang tuamu lakukan pada mamaku, batin Sander dengan dada yang besar bergemuruh. Aku bersumpah, akan membalaskan rasa sakit mamaku, pada kalian, batin Sander dengan sorot mata penuh kebencian. Sementara di posisi Angel saat ini, sedari tadi Angel terus berperang dengan pikirannya sendiri. Ini tidak sederhana kelihatannya, batin Angel melihat Sander dari kejauhan. Mereka punya masalah. Dendam masa lalu mungkin. Batin Angel beropini. Dan pria itu bukan pria sembarangan, dia bukan hanya sekedar Sander Cloud, CEO perusahaan, batin Angel. 99. Menggelengkan kepalanya. Nyonya Tuan Sander hebat, tapi juga sangat memberikan, bisik Tiara bergidik ngeri. 1. Angel tidak merespon perkataan Tiara, Angel bukannya takut dengan Sander, yang ada Angel justru merasa penasaran ada hubungan apa mereka berdua, karena bisa Angel pastikan ini bukan hanya sekedar Sander ingin menolongnya dari Ardan tadi. Kenapa tadi waktu Ardan melihat Tuan Cloud, Ardan sangat terkejut dan ada ketakutan di matanya, batin Angel mengingat reaksi Ardan tadi. Saat Angel sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba Sander sudah ada di depannya dengan penampilan yang sedikit acak-acakan,
dan sialnya penampilan Sander itu semakin membuat para wanita menjerit seperti uget-uget. "Kamu tidak apa-apa, Hani?" tanya Sander datar. "Ah ya, saya tidak apa-apa," jawab Angel menganggukkan kepalanya kecil. "Dan berhenti memanggil saya dengan sebutan menggelikan itu," lanjut Angel risih. "Kenapa?" "Terserah aku, mulut-mulutku, kenapa kamu yang repot," jawab Sander lancah. Angel menggelengkan kepalanya tidak percaya dengan pria di depannya ini, perasaan hari ini mereka baru pertama kali ketemu, tapi kenapa pria di depannya ini sok kenal dan sok dekat. "Maaf Tuan Cloud, sepertinya kita sedekat itu, dan panggilan Anda akan membuat orang lain salah paham," ucap Angel sabar. "Ya sudah, ayo kita jadi dekat, gampang kan," jawab Sander santai. "Kamu tidak perlu berbicara terlalu formal, panggil saja aku Sander, senyamanmu saja, sayang juga boleh," lanjut Sander tanpa beban. "TIDAKKKKKKKK," teriak Jeffrey mengagetkan semua orang. "Tuan Jeff, ada apa?" tanya Tiara. "Tolong saya Nona, sepertinya keadaan Tuan Sander semakin parah. Anda harus menolong saya," jawab Jeffrey panik. "Maksud Anda?" tanya Tiara tidak mengerti. "Nona, Anda tadi dengar sendiri kan apa yang diucapkan oleh Tuan Sander pada Mrs. Angel," jawab Jeffrey menggelengkan kepalanya. "Itu sangat bahaya, seumur-umur saya mendampingi Tuan Sander, ini baru pertama kalinya saya mendengar kata-kata keramat itu meluncur bebas dari mulut beracunnya itu. Biasanya setiap omongan yang keluar dari dalam mulutnya selalu mengandung racun mematikan, tapi tadi itu omongan ke Mrs. Angel tadi itu mengandung gula," lanjut Jeffrey panjang lebar. 200. Jangan tanya, respon Tiara saat mendengar perkataan Jeffrey. Tiara menganga tidak percaya, tidak beda jauh dengan respon Angel. Mereka tidak menyangka asisten Sander akan berbicara seperti itu. "Tuan, Anda serius dengan perkataan Anda?" tanya Tiara tidak percaya. "Lia Nona, tuanku itu sangat anti dengan makhluk yang bernama perempuan," jawab Jeffrey. "Tuan tidak normal," bisik Jeffrey. "Apa? Tuan Xander tidak normal?" teriak Tiara mengejutkan semua orang. 1. Wajah Sander sudah memerah padam, menetap tajam pada asisten kurang ajarnya itu, berbeda dengan Angel yang menarik garis senyum tipisnya. "Tidak kusangka ternyata Anda jeruk makan jeruk," ucap Angel melirik Sander. "Jangan percaya perkataan pria gila itu," jawab Sander kesal. Angel tertawa kecil dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jeffrey, tunggu hukumanmu," ucap Sander dingin. "Hukuman apa Tuan?" tanya Jeffrey tidak merasa bersalah. "Dasar bodoh. Apa Anda tidak sadar bahwa Tuan Sander sedang marah karena perkataan Anda tadi itu?" bisik Tiara gemas dengan kebodohan Jeffrey. "Oh, apa?" Jeffrey melihat ke arah Sander sedang menatapnya dingin. 101. Mengobati Xander. Glek. "Salah lagi," batin Jeffrey berkeringat dingin. Aku kan punya kartu as Tuan Sander," batin Jeffrey tersenyum licik. "Jangan coba-coba kamu menggunakan itu untuk mengancamku Jeffrey, kalau tidak mau kepalamu aku ledakan sekarang juga," ucap Sander yang sudah paham betul dengan sifat Jeffrey. Mendengar ancaman dari tuannya, Jeffrey langsung lemas seketika. "Apa salahku? Padahal aku baik karena mengkhawatirkannya. Dasar tuan jomblo tidak punya perasaan," batin Jeffrey menggerutu. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah dua manusia di depannya. Siapa sangka seorang Sander Cloud memiliki asisten pribadi yang lumayan banyak bicara dan sedikit unik. "Dia mantan suamimu?" tanya Sander melirik Ardan yang tergeletak. "Dari mana Anda tahu?" jawab Angel balik bertanya. "Hanya menebak," jawab Sander mengangkat bahunya acuh. Tentu saja Sander tahu dari pertengkaran mereka tadi, apalagi Angel dan Ardan berbicara cukup keras.
Mungkin dia mendengar perdebatanku tadi dengan si brengsek itu. Batin Angel menghela nafasnya panjang. Angel diam, menatap Sander dengan pandangan menyelidik. Bisa Angel rasakan Sander memiliki aura yang cukup kuat. Sudut bibir Anda terluka, saya akan mengobatinya, ucap Angel melihat luka lebam di ujung bibir Sander. Tidak perlu, ini hanya luka kecil, jawab Sander menggelengkan kepalanya. Tiara, tolong ambilkan kotak P3K di mobil, ucap Angel melirik Tiara. Baik Nyonya, jawab Tiara bergerak cepat. Angel tidak menghiraukan penolakan Sander, bukan karena Angel perhatian dengan Sander, hanya saja Angel merasa sedikit hutang budi. Kau mengkhawatirkan saya, Hani? Tanya Sander tersenyum miring. Jangan terlalu percaya diri, jawab Angel memutar bola matanya malas. Sander tersenyum miring melihat sosok wanita yang menurutnya cukup menarik itu. Tidak membutuhkan waktu lama, Tiara kembali dengan kotak P3K di tangannya. Nyonya ini, ucap Tiara. 102. Terima kasih, jawab Angel mengambil alih kotak P3K dari tangan Tiara. Angel melihat ke sekelilingnya, mencari tempat duduk, karena Angel tidak mungkin mengobati Sander dengan posisi berdiri seperti ini. Ikut aku, ucap Sander menarik lembut tangan Angel. Lepas, ucap Angel kesal. Ayo masuk, ucap Sander membuka pintu mobilnya. Tidak mau, lepaskan tangan saya Tuan Cloud, Anda jangan kurang ajar, ucap Angel marah. Sander menghela nafasnya panjang. Masuk dulu, bukannya kamu sendiri yang ingin mengingat lukaku? Jawab Sander. Ayo masuk, ucap Sander membuka pintu mobilnya lebar-lebar. Dengan kesal akhirnya Angel masuk ke dalam mobil Sander, kalau bukan karena Angel merasa tanggung jawab dengan luka Sander, mungkin sudah sedari tadi Angel meninggalkan pria menyebalkan ini. Apa yang Anda lakukan? Teriak Angel terkejut melihat Sander membuka kancing bagian atasnya. Dasar mesum. Teriak Angel menutup matanya. Sander yang melihat tingkah Angel, tersenyum geli, memangnya apa yang ingin dirinya lakukan? Sander membuka kancing bajunya bagian atas, karena di dadanya ada luka lebam, tadi terkena tendangan dari Ardan sekali. Buka matamu Hani, kenapa kamu malah tutup mata? Ucap Sander tersenyum kecil. Sander jangan gila kamu, ucap Angel geram. Di dadaku ada luka lebam, jawab Sander. Lihat ini kalau tidak percaya, lanjut Sander membuka kancing bagian dadanya. Dengan ragu Angel akhirnya membuka matanya, dan benar saja di bagian kanan dada Sander terlihat sedikit membiru. Apa itu karena perkelahian tadi? Tanya Angel. Bukan, jawab Sander menggelengkan kepalanya. Bukan. Jadi itu lebam kenapa? Tanya Angel penasaran. Kapan-kapan aku cerita, tapi sekarang boleh tolong kamu obati dulu, jawab Sander menatap Angel. Oke, ucap Angel tanpa banyak tanya. Angel membuka kotak P3K itu dan mulai mengobati luka Sander, dengan hati-hati. 103. Tahan sebentar, ucap Angel meniup-niup luka Sander. Sander terus memperhatikan wajah Angel yang saat ini sedang mengobati lebam di bibirnya. Sebenarnya Angel sadar bahwa Sander melihatnya dengan begitu intens. Sudah cukup sebelum aku colok matamu, ucap Angel menjauhkan wajahnya dari wajah Sander. Mendengar perkataan Angel, Sander bukan marah, justru Sander terkekeh kecil. Sudah selesai, saya keluar dulu, ucap Angel hendak membuka pintu mobil. Tunggu, ucap Sander memegang tangan Angel. Apalagi Tuan Cloud? Tanya Angel kesal. Terima kasih, jawab Sander tersenyum kecil. Angel tertegun melihat senyuman Sander untuk pertama kalinya, karena biasanya Sander hanya senyum palsu, tapi kali ini senyuman Sander terlihat tulus. Jawab Angel menganggukkan kepalanya kecil. Saya pergi, lanjut Angel keluar dari mobil Sander.
Sander ikut turun juga dari dalam mobilnya, mengikuti Angel. "Nyonya, apa Anda baik-baik saja?" ucap Tiara khawatir. Siapa yang tidak khawatir saat melihat bosnya tadi dibawa masuk ke dalam mobil seorang pria, yang notabene-nya pria itu rekan kerja mereka yang terkenal kejam, itulah yang dirasakan Tiara sedari tadi. "Pulang sekarang," ucap Angel tanpa menjawab pertanyaan Tiara. Tanpa menunggu respon dan jawaban dari Tiara, Angel langsung masuk ke dalam mobilnya, duduk di bangku kemudi. Tiara langsung ikut masuk ke dalam dengan buru-buru, karena tidak ingin membuat nyonyanya marah, apalagi sedari tadi Tiara melihat tatapan tajam Sander yang tidak biasa pada nyonyanya, membuat Angel merinding. "Kita akan bertemu lagi Angelina Putri Thompson, akan saya pastikan itu," batin Sander melihat kepergian mobil Angel. "Tuan panggil Jeffrey. Hati-hati. Kita kembali," ucap Sander tanpa menjawab pertanyaan Jeffrey. Tanpa menunggu jawaban dari Jeffrey, Sander langsung berlalu pergi menuju mobilnya dan langsung masuk, duduk di bangku belakang. "Selalu saja begitu," gerutu Jeffrey berjalan mengikuti Sander. 104. Seperti biasa, Jeffrey yang akan mengemudi. "Kemana Tuan?" tanya Jeffrey menyalakan mobilnya. "Apartemen," jawab Sander datar. Jeffrey menganggukkan kepalanya mengerti, dan menjalankan mobilnya, berlalu pergi dari parkiran restoran Kiki meninggalkan Ardan yang masih tergeletak tidak sadarkan diri. "Sepertinya aku harus mengirimkanmu ke tempat Jeko, Jeffrey," ucap Sander dingin. Tuan. Sudah berapa kali kamu membuatku kesel hari-ha?" semprot Sander kesah. "Maaf Tuan, saya hanya khawatir dengan Anda," jawab Jeffrey tidak mau disalahkan. "Jadi kamu tidak salah?" tanya Sander memicingkan matanya. "Lihat Tuan, saya peduli dengan Anda," jawab Jeffrey menganggukkan kepalanya semangat. "Jadi siapa yang salah?" tanya Sander lagi. "Anda," ceplos Jeffrey tanpa sadar. "Oh jadi saya yang salah iya," bentak Sander kesal. "Tuan, bukan itu maksud saya," ucap Jeffrey tersadar dari kebodohannya. "Ah sial kenapa jadi begin," batin Jeffrey melirik Sander takut. 105. Tertarik. "Sebagai hukumannya, 1 bulan penuh kamu lembur," ucap Sander tegas. "Saya tidak menerima penolakan," lanjut Sander tanpa mengizinkan Jeffrey untuk protes. "Baik Tuan," jawab Jeffrey tidak semangat. "Kalau begini terus kapan aku punya waktu untuk berkencan batin Jeffrey menghela nafasnya panjang. "Nasib-nasib punya bos jomblo karatan, masa aku harus ikut menjomblo seumur hidup, kan gak lucu, pria setampan aku harus jomblo seumur hidup," batin Jeffrey menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak bisa, aku harus mencarikan jodoh untuk Tuan, supaya aku juga bisa menjemput jodohku," batin Jeffrey tersenyum lebar. Tuan, panggil Jeffrey hati-hati." Jawab Sander bergumam lirih. "Apa Anda berniat menjomblo seumur hidup tahun?" "Ah maksud saya apa Anda tidak ingin mencoba berkencan dengan seorang wanita? Kalau mau saya bisa mencarikan perempuan terbaik untuk Anda," ucap Jeffrey melirik Sander dari kaca spion. Sander menghentikan gerakan tangannya yang sedang berselancar di atas keyboard laptop yang ada di pangkuannya. "Tidak perlu," jawab Sander datar. "Tapi Tuan apa Anda tidak ingin memiliki istri yang akan menyambut Anda saat pulang kerja, dan anak-anak yang lucu yang nantinya akan memanggil Anda dengan sebutan papi?" ucap Jeffrey berusaha merayu Sander. Karena nasib masa depan Jeffrey itu ada di tangan Sander, kalau Sander mempunyai istri dengan begitu Jeffrey juga akan memiliki istri juga, tapi kalau Sander memilih menjomblo seumur hidup, itu artinya Jeffrey juga sama. Apakah ada bawahan yang sesetia Jeffrey? Bagaimana Tuan? Bukankah akan sangat membahagiakan? Setiap hari Anda akan selalu ada yang melayani, dan setiap malam Anda akan ditemani tidur. Bukankah sangat indah? Ucap Jeffrey tidak patah semangat. Sander hanya diam, tapi percayalah saat ini otaknya mulai terpengaruh dengan perkataan Jeffrey.
Sementara Jeffrey yang tidak mendapatkan respon apa-apa dari Sander, merasa usahanya gagal. Gagal lagi, lalu bagaimana dengan nasib masa depanku, batin Jeffrey Lermas. Tidak tahu saja Jeffrey bahwa saat ini otak tuannya itu sedang traveling membayangkan akan ada sosok wanita cantik yang selalu menyambutnya dengan senyuman seperti yang Jeffrey ucapkan tadi, dan sialnya wajah wanita cantik yang muncul di otak Sander adalah wajah sosok perempuan yang baru-baru ini dirinya kenal. 106. Angelina Putri Thompson, gumam Sander tanpa sadar menyebut nama Angel. Dan kau sudah berani masuk ke dalam pikiranku, jangan harap setelah ini kau bisa kabur dari aku, Hani, batin Sander tersenyum miring. Takut banget bang. Jeffrey merasa merinding melihat senyuman Sander yang menurutnya sangat menyeramkan. Tuan, panggil Jeffrey hati-hati. Jawab Sander bergumam lirih. Apa boleh saya? Tidak boleh. Sudah diam, jangan banyak bicara, ucap Sander kesal karena Jeffrey mengganggu hayalannya.